Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambayanan Fitri dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir mata kuliah Analisis Keuangan Bank Syariah. Ingin membahas materi analisis kinerja dan tingkat kesehatan Bank Syariah. Di sini ada penjelasan mengenai kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan, terutama bank. Kondisi bank maupun perusahaan dan bank yang sehat akan meningkatkan semangat atau gairah kerja dan kemampuan kerja, serta kemampuan lainnya yang dibutuhkan hidup untuk jangka panjang yang berkelanjutan, atau terjaga kondisi kesehatannya secara terus-menerus. Dari tingkat kesehatan kontinu atau penjelasan mengenai penilaian kesehatan bank itu, kondisi kesehatan bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dari stakeholders untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, terus kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, terus kemudian mengenai manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Terus ada penilaian kesehatan bank itu menurut Bank Internasional for Settlement atau BEIS, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek yaitu modal, aktiva, rentabilitas, manajemen, dan likuiditas. Terus dari menurut BI, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29, sehat jika bank memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Terus ada kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Dan selanjutnya dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kesehatan bank terdiri dari pihak internal dan eksternal. Dari pihak internal terdiri dari pihak manajemen, yaitu menjelaskan berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan atau planning, pengorganisasian, coordinating, dan pengendalian controlling suatu bank. Yang kemudian ada pemilik bank dengan membahas tentang menjelaskan dengan menganalisis laporan keuangan dan ukuran kesehatannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin bank. Kemudian dari karyawan itu berkepentingan dengan laporan keuangan dan kesehatan bank, tempat mereka bekerja, karena sumber penghasilan mereka bergantung pada bank tersebut. Kemudian dari pihak eksternal, terdiri dari investor, menjelaskan memerlukan analisis laporan keuangan dan kesehatan bank dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Selama ini, investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam bank. Kemudian ada kreditur, menjelaskan merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada bank. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. Kemudian pemerintah menjelaskan informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik. Kemudian dari tingkat kesehatan bank, lalu kinerja bank syariah, habis itu lalu ke top level manajemen. Dari menilai atau mengukur tingkat kesehatan sebuah bank syariah adalah berarti mengevaluasi dan menganalisis kinerja keseluruhan bank syariah tersebut. Kinerja bank syariah representasi dari tanggung jawab top levels manajemennya, mencakup kinerja finansial dan non-finansial.
Terus dari manajemen top levels ini di bank syariah, jajaran pihak manajemen tingkat atas, bank syariah memiliki persamaan secara umum dengan jajaran di perbankan non syariah. Maka ada beberapa kekhususan yang menjadi titik berat pada manajemen bank syariah, sehingga unik terutama adanya DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dari top level manajemen di bank syariah ini berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholders, di mana ada internal dan eksternal, melalui praktek yang menjadikan bank syariah lebih khusus dibandingkan bank konvensional. Dari penjelasan mengenai tingkat kesehatan bank ini, yang pertama, bank dalam kegiatan operasionalnya akan dievaluasi secara berkala oleh internal bank. Lalu, dari penilaian tingkat kesehatannya, ukurannya ditentukan oleh regulator dari BI atau OJK. Yang kedua, ada penilaian internal oleh bank, yaitu self-assessment, dilakukan oleh manajemen level bank itu sendiri, yang esensi hasilnya mencerminkan kinerja bank secara keseluruhan, termasuk kinerja dari top levels manajemennya. Yang ketiga, ada regulator, melalui pengawasannya akan melakukan penilaian secara independen, di mana hasil pengawasannya dapat merubah hasil penilaian dari internal bank sebelumnya tersebut. Yang keempat, ada rujukan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah ditetapkan oleh peraturan OJK mengoreksi peraturan BI sebelumnya. Sebagai metode atas dasar KEMOS tidak lagi berlaku, maka telah berlaku peraturan baru yang secara khusus mengatur pula bagi bank syariah secara tersendiri. Yang kelima, ada perubahan penilaian tingkat kesehatan bank dari analisis KAMEL menuju KAMOS dan menuju RGEC, yaitu Risk Profile, KCG, Earnings, dan Kapital sebagai Risk Based Bank Rating atau RBBR. 6. Ada KAMEL, merupakan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya paket Februari tahun 1991 tentang prinsip kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan oleh BI sebagai dampak paket kebijakan pada tanggal 27 Oktober tahun 1988. Kemudian dari yang ketujuhnya, KAMELS sebagai pengembangan KAMEL yang sebelumnya, pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika dan berkembang di Indonesia akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Yang kedelapan itu, KAMELS ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis KAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 6/10/PBI/2000 tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Kemudian ada nomor 9/1/PBI/tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, pada KAMEL dan KAMELS, maka selain perhitungan ada kuantitatif dari yang memperhitungkan faktor lain, yaitu pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil KUK, kemudian pelaksanaan pemberian kredit ekspor, terus pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, lalu pelanggaran terhadap posisi devisa neto atau PDN. Selanjutnya ada selain itu tingkat kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila ada perselisihan internal, campur tangan pihak luar dalam manajemen. Terus ada window dressing atau rekayasa keuangan, habis itu praktek bank dalam bank, dan kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.